akal, ini ngotot lagi kamu. Dikasih Ya, tahu. kalau sesat ke jalan yang benar, sementara Bapak sesat ke jalan yang salah. Itu bedanya, Pak. Enggak, Kami bedanya itu tersesat ke kamu jalan yang sesat. benar. Kamu Sementara sesat. Bapak Kamu tersesat ke jalan yang kamu, salah. oke. Gitu. Nah, Udah Dewa, nyemplung, itu udah kami ajaran pengen kamu, angkat, ajaran saya. tapi pengennya nyemplung ke got Kenapa kamu gitu. yang Ya ngerti kan sudah, semua orang sesat? mandi sekalian Maka di saya situ, bilang Pak. aja kalau saya mau Mandi diartikan lagi sekalian. saya. Jadi Woi, bau, Pak Dewa, kepalang bau. mau ngawur kamu jatuh. berdua. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Bunda Khadijah. Sehat, Baik-baik Bunda. kamu ngawur aja kamu Dewa. Sehat, Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang Kristen tadi Pak Jonas ya? Iya. Iya, benar Pak Jones. Jadi nggak boleh orang Islam yang jawab ya. Oh, nggak boleh. Itu salah sekali. Oh, iya. Nggak Kalau boleh. gitu, Itu bahaya. kalau gitu mendingan Itu sesat. dakwah sendiri aja, pidato sendiri aja. Kalau nggak Lo bisa bukan jawab. dakwah, saya jawab. Kok jawab kamu otaknya ada nggak? Saya jawab pertanyaan, bukan saya dakwah. Iya. Gimana sih ini kan? Kami nanggapi di sini, kan boleh kami Bukan nanggapi. nanggapi, tapi kamu kalau mau tanya lagi silakan. Kamu mau berpersepsi meminta saya keterangan boleh. Bukan kamu yang meluruskan pertanyaan itu. Oh iya, Karena kami nggak mungkin harus, kamu Pak, menjawab. harus meluruskan, Pak. Karena Oke, Islam saya itu sambut dulu tamu saya ya. Selamat malam, Krisno. tugasnya begitu. Ah, Madewa kamu paksa doang ya Lagi keluar. doli dah. Selamat malam, Armin. Armin 02, selamat malam. Biasa Menyesatkan aja. kalau kamu Iya, jawab. selamat Iya, malam. menyesatkan ke jalan yang Agama benar, apa, bagus. Bang Armin? Ya itu pasti menyesatkan secara Agama Kristen Iya, ya. daripada Kalau menyesatkan ke seperti jalan yang salah. Mohon maaf dulu ya, Kristen aja dulu ya. Kristen naik ya. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen. Sama Pak Jonas, Bun. Iya, Silakan, silakan Bu. Izin ya, Bang Dewa ya. Oh, silakan Bunda, silakan. Silakan Bunda. Hati-hati. Baca bismillah dulu, Bunda. Natali mau YouTube ya? YouTube-nya enggak sih, belum disiarin sih. Iya, kalau mau YouTube bilang ya, soalnya aku mau kameranya mau dimatiin gitu. Tapi kalau nggak YouTube, aku mau on cam. Oh, enggak. Oh iya iya. Enggak, oke, lanjut. Sama YouTube. Ya ini Bang Waalaikumsalam, Jones sama Pak Jones nih ya, Pak Jones. Iya. Ya, tadi Pak Jones kan keberatan ya kalau misalnya tentang kekristenan itu ditanggapi lah ya. Mungkin bisa dikatakan dijawab atau ditanggapi, itu pun hukum Islam kan berdasarkan data-data, berdasarkan dalil gitu ya Bang Dewa ya. Tapi ini aku tanya langsung aja deh ke Pak Jones ya, ke Bang Jones. Aku nanya, kan Bang Jones yang punya kitab sucinya Bible, Betul. Bang Jones yang percaya Yesus itu disalib gitu ya Bang Jones ya. Ya. Aku tanya dong Bang Jones, penyalipan itu tuh, penyalipannya Yesus tuh sebenarnya emang beneran terjadi apa enggak sih? Beneran ada apa enggak sih? Karena aku tuh bingungnya gini Bang Jones. Di kitabnya Bang Jones sendiri ya. Jadi di Lukas gitu ya, Markus dan juga di Yohanes ya. Itu ada perbedaan gitu. Nah, di Matius sama Lukas itu kan tentang penyalipannya Yesus kan nggak disebutkan di situ jam berapa, kita waktunya kapan, kan nggak disebutkan. Nah, tapi kalau di Markus sama di Yohanes itu berbeda gitu loh. Makanya ini aku mau tanya sebenarnya Yesus itu disalib jam berapa? Kalau kita lihat di Markus yang ke-25 itu jam 9 tuh. Yesus disalib. Tapi kalau kita lihat di Yohanes jangankan jam 9 ya, jam 12 aja tuh Yesus belum disalib gitu. Itu baru satu tentang dari segi waktu. Kemudian kalau dari segi ini ya, kronologi pembawaan salib ya, kayu salib itu kan sempat dibawakan oleh orang lain gitu ya. Jadi di Matius itu yang membawakan salibnya Yesus itu Simon. Tapi kalau di Yohanes Simon itu nggak ikut-ikutan, yang bawa salib itu Yesus sendiri gitu ya. Mungkin nanti aku akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai tentang penyalipan. Mungkin itu dulu ya, Bang Jones ya. Mohon dijawab. Terima kasih Ibu ya pertanyaannya. Jadi begini, ini kan kalau peristiwa penyalipan ya, kalau peristiwa penyalipan, Alkitab aja kita tutup, itu udah menjadi fakta sejarah yang ada di Israel dan terjadi. Semua sejarawan Alkitabnya ditutup itu kita adalah tutup fakta aja, Iman sejarah. Kristen kita tutup aja. Iya, itu benar-benar terjadi, fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri ya. Itu artinya jadi jelas bahwa Anda bisa mengartikan bahwa ya itu fakta sejarah sudah terjadi, tidak bisa dilewati ke sana kemari gitu.
artinya dibohongin ke sana kemari gitu ya. Anda logik ya dengan itu. Pernyataan saya bilang tadi, Alkitab ditutup, iman Kristen dikeluarkan dari situ, semua cerita itu fakta sejarah penyalipan itu. Karena itu ada negaranya, ada harinya, ada semua siapa yang di situ bertugas siapa, kekaisarannya siapa saat itu ada semua pencatatannya. Kan Herodes saat itu dan Pontius Pilatus menjadi penanggung jawabnya itu. Nah itu semua ada catatannya, nggak mungkin mereka Ya. bernegara pasti Ya. lengkap. Saya pun membaca sampai habis tuh Pak Jones tentang Iya, iya. penyalipan itu Betul. pada Pilatus, gubernur Romawi itu ya. Ya, Nah, di situ kan sangat tidak tega juga Pilatus itu untuk menyalib Yesus kan kan. tidak tega. Dia tidak Nah, lihat jadi- kesalahan Yesus. Ah, Bukan benar. cuma tidak tega. Karena Dia tidak lihat Pilatus kesalahannya. itu mengetahui imam-imam kepala ingin menyalib Yesus itu karena dengki. Ya cuman bukan dia nggak tahu urusan itu. Cuman Ayatnya ada karena Pak. imam kepala ini Kita punya baca. kuasa juga di masyarakat gini loh. Ini kan Ya. penjajah, Romawi ini kan penjajah. Ya. Dia juga harus fair dengan jajahan rakyat jajahannya dan imam kepala itu orang yang paling didengar. Harus, kalau enggak itu kan Ya. rakyat itu bisa berontak. Di demo di demo maksudnya ya. Pak Alan, sebentar, kita selesaikan satu-satu pertanyaan Siap, dari siap, Bunda siap. Natali. Ya, Tadi ini yang kan- mengatakan antara jam 9 sama jam 12. Iya, sebentar. Kita bereskan satu-satu. Kalau misalkan itu fakta sejarah mana yang mengatakan ada penyaliban Yesus? Ya, sebut semua. Kamu cari aja sejarah dari Ya, sejarah sejarah Israel, baik. itu ada Saya semua. klik situsnya apa, Pak? Situsnya apa, Pak? Situs sejarahnya cari apa, Pak? aja. Semua Iya, pasti cari ada. aja situsnya apa. Ya, saya nggak bisa rekomendasi situsnya, kamu cari Ya. aja. Berarti asumsi Jadi- gitu. Jadi Lanjut. kan di sini loh Pak Jones di sini Iya. ya. Di sini kan saya kan pengennya dapat jawaban itu. Saya nggak pengen dapat jawaban itu dari orang yang di luar Kristen gitu Bang Jones. Nggak apa-apa, artinya kan saya bilang tadi soal peristiwa penyalipan itu, pertama dulu saya jawab, ini kan tadi dilarin aja sama Pak Alan. Sebentar, jadi peristiwa penyalipan itu ditutup aja Alkitabnya itu fakta sejarah, ya telah menjadi Betul. fakta sejarah. Pastinya. Itu ya bisa Bentar, ditanyakan ke bentar, semua, bentar, bisa kita Aku cari pengen semua tahu. searching untuk fakta sejarah itu, bisa. Nah itu ya, terus yang kedua, tadi kan Anda tanya waktu. Karena ini memang pencatatan Alkitab itu kan banyak orang yang terlibat. Hmm. Nah, si Yohanes ngambil dari sisi sini. Yang satu Petrus dari sisi sebelah sana. Bukannya yang menulis Alkitab itu sudah diilhami dengan Roh Kudus ya? Kenapa bisa Iya, berbeda? Baik, iya, benar betul. Pak Alan ya, bagi-bagi. 1 Timotius Salah, semoga berkah Pak. 1 Timotius 3 kalau tidak salah itu dasarnya ya. Nah, Jadi itu- yang benar nih yang mana gitu? Karena kan itu berbeda Bentar. gitu. Tadi kan Anda Jadi- bilang didasari Roh Kudus. Nah, itu benar. Anda saya mau ngasih tahu ayatnya. Wow, terima Timotius, kasih. iya. Yang mana? Masya Karena Allah. itu berbeda. Syukran gitu. ya, Bang. Ini saya satu-satu, Mbak. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ibu Bunda, Salib. Apa jangan-jangan Bunda host kenapa ketawa Bunda? Bunda, Rezeki tidak akan Ini orang gini, baik loh Bunda. Bunda host, Bunda Lanjut, host. lanjut. Ini entah kenapa tangan ini gatel mengegip Bunda apa boleh permanen terus ini nggak tahu. Mungkin rezeki ya Masya Allah. Bunda boleh Bagus. permanen tuh. bagus. Ya, Bunda. Saya nggak tahu nih. Tangan ini Kalau gatel perlu terus. singa. Kalau perlu Bang singa. Alan, semoga Aku penasaran loh. Bang Ale jangan disyukuri. Semoga Bentar ya, berkah Bunda. Bang Alan. Apa saya turunkan Ya, lanjut, paus ya? lanjut. Ya, saya tunggu. Potong Wih, potong ini. Masya Allah. Bentar ya, Bu Ratna, Masya ya. Allah paus. Saya rekam ya, saya rekam. Gemetaran. Gemetaran kalau paus. Ya, Yo, ya izin lanjut pamit ya, Pak Jones. izin pamit. Mohon maaf Pak Semuanya Jones. ini masuk sholat Isya. Terima kasih banyak semuanya Oke. dan terima kasih banyak Iya, yang udah iya, follow Bang. Dewa. Oke. Terima kasih Mohon banyak maaf. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yuk Bang Mohon Bang maaf. Jos dilanjut dong. Ini Bunda Ratna. Ya, dilanjut ya. Benar. Mohon Sebentar, maaf, Bunda. lanjut. Mohon maaf, lanjut. Ya, terima kasih Bunda. Ya, gini Ibu ya, Ibu Ratna ya. Jadi karena ini pencatatan di Alkitab, banyak yang menulis dari sisi yang berbeda-beda. Jadi akan dapat memungkinkan pencatatan itu dari sudut pandang masing-masing. Paus. Gitu loh. Masya Allah, Bunda. Bunda, Iya, Masya Allah orang baik. Mohon maaf. Kita lihat kebahagiaannya Bunda. Mohon maaf, Mbak Natali. Masya Allah, Bunda. Aduh, bahagianya aku ngelihat Bunda tuh aku bahagia. Gimana kalau aku ya? Ya Allah ya Rabbi. Semoga berkah. Paus. Masya Pak Alan, semoga berkah.
Ini saya Ya, tidak Oke, tahu ya. lanjut. Tangannya ini gatel memang mengegip bunda terus. Ah, Lanjut, Kalau lanjut. saya Iya. mana Pak Bu, 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 pausnya? Bu Ratna ya, Bu Ratna. Lanjut Bunda lagi Rama ya. orang mau diskusi dulu, diskusi. Lanjut, Ya, lanjut. Ustaz, mohon maaf. Lanjut. Iya, Kan jadi namanya berharap Bunda. Bunda Jose. Lanjut. ya, jadi karena Alkitab ini pencatatannya banyak pihak, nah otomatis bisa akan sedikit itu tuh beda-beda untuk si jam gitu. Kadang-kadang suka berbeda. Kayak contoh, Yohanes tuh dia catat cuma dari bawah tiba-tiba ke atas. Dia tidak tahu kejadian di tengah yang diganti Simon loh. Dia nggak ada catatan yang Simonnya. Simon dari Kirene kan menggantikan sebenarnya. Nah, itu tidak ada di catatan Yohanes karena dia tidak menyaksikan. Dia dari bawah, dia mungkin langsung pergi ke atas. Sehingga dia tidak ngeh di bawah itu yang ngasih siapa, yang ngangkat siapa terhadap di tengah. Nah, itu yang dicatatkan oleh Petrus. Petrus ngelihat di situ. Nah, itu dia yang catatkan. Nah, jadi itu Mbak. Jadi Ibu ya, jadi kenapa suka berbeda-beda itu karena memang orang yang menyaksikan dan penulis itu persepsinya berbeda-beda. Jadi bisa dibilang misalnya sebuah bangunan rumah, dia ngeliat dari sisi kanan, yang ini dari sisi kiri. Ya dia nulis sisi kanan, dia nulis sisi kiri. Nah, gak ada yang salah sih. Sebenarnya bangunan-bangunan itu juga yang dilaporkan gitu. Nah, itulah pencatatan mereka. Itulah Mbak. Jadi gini ya Bang Jones ya, kalau dari penjelasan Bang Jones sih aku rasa itu hanya sekedar kesenangan-kesenangan aja untuk menyenangkan diri dalam berasumsi, dalam menjawab ya Bang Jones. Karena di sini aku lihat tuh data alkitabiahnya Bang Jones. Karena di mana data alkitabiah dan apa Jujur amat Mbak Natali. bentar dulu Bunda Rahma. Dan aku sangat menghargai. Karena gak nyambung ya Natalia dari tadi ya, gak nyambung ya. Jadi aku tuh sangat menghargai sekali keyakinan orang-orang Kristen bahwa para penulis Bible itu mereka semua diilhami dengan Roh Kudus ya kan, dan Roh Kudus itu kan juga oknum ketiga dari ketuhanan teman-teman kita yang Kristen ya kan, dan pasti yang namanya campur tangan Tuhan gitu ya, apalagi diilhami dengan Roh Kudus dari ketuhanan. Jadi mau dari segi manapun, dari sisi sudut kiri, dari sudut kanan, mau dia mencatat dari prosesnya dari bawah dulu atau dari atas dulu, atau mungkin ada yang seperti apa dulu gitu lah. Itu semua pasti tidak akan membuat menjadi kontradiksi. Gitu. Enggak, Dan Mbak. ini Salah. kita lihat di dalam Bible. Maaf, Mbaknya salah. Mbak Natalia ternyata ya namanya ya. Maaf ya. Ya Natalia. Mbaknya salah. Maaf. Di Alkitab tidak seperti itu. Yang saya sampaikan benar faktanya seperti itu. Oh, Karena benar. memang Berarti ini saya penulisan- tanya sekarang, tolong dijawab. ini ada Yesus 40-an disalib orang jam penulis loh berapa? Mbak di Alkitab itu. Nah, jadi memang mereka masing-masing berkontribusi dengan tulisannya masing-masing ke Alkitab. Oh ya, Nah, kalau Satu semuanya cerita aja bisa benar, berapa orang menulis hal kalau yang semuanya benar, tolong dijawab. Yesus itu sebenarnya disalib jam berapa? Jam 9? kalau dia dari pagi itu sudah jalan sebenarnya kan dia di sidang terakhir itu pagi Disalib, hari. karena di ayatnya itu udah jelas tulisannya disalib pada saat dia disalibkan. Itu jam Iya, berapa? siang hari kan, siang hari disalibnya. Tapi dari pagi itu sudah jalan ke Golgota sebenarnya. Karena Makanya dari tanya pagi itu jalannya, Bang. Kalau jalan mah bisa dari kapanpun, dari kemarin-kemarin juga dia dikejar-kejar, dia udah jalan-jalan terus. bisa, dia kan ini kan langsung dia dihadapkan kepada Pilatus untuk Aku tanya membebaskan Barabas. disalibkannya jam berapa? Iya, jamnya itu sekitar jam 12 siang lah itu. Jadi udah naik, udah Oke, sebenarnya udah jam gini, 11 terus tuh gini, udah naik dia, udah naik disalib. Gini Bang John, kenapa aku sampai menganggap ini hal yang penting? Karena Iya. di Bible Bapak sendiri itu dijawab dan itu dijelaskan. Jadi apapun yang dijelaskan di Bible Bapak, saya rasa itu adalah hal yang penting, tidak boleh terlewatkan. Satu titik pun, satu huruf pun itu tidak boleh terlewatkan. Ini Mbak. Satu angka pun tidak boleh terlewatkan. Makanya di dalam Markus di situ disebutkan jam 9 Yesus disalibkan. Makanya ini aku mendapatkan poin penting. Oh, ternyata di Markus Yesus jam 9 disalibkan. Tapi Jadi sebenarnya iya, Markus itu tidak salah Mbak. Karena jam 9 itu dia diarak ke atas ke bukit Golgotanya. enggak. Gitu loh. Saya bukain datanya ya. Karena dia sidang dulu di Saya bawah. bukain datanya. Dia Oke, disidang mohon maaf dulu, mohon maaf. Untuk membebaskan Barabas. Kabur. Ini Ada yang Barabas salah di situ siapa yang kita dibebaskan. buktikan ya? Ditukar. Saya yang salah atau Bapak yang salah atau jangan-jangan Markus nih? Aku juga nih disalib sama Mbak Natali. Aku belum ngomong kayaknya.
Itu bukan Bang Silakan Juma. Natali, Ibu Tika. Itu Bang Juma KW. Makanya tadi saya mau nanya. Saya bentar dulu. Rupanya dia keburu kabur saya ngomong. Itu bukan Bang Juma asli, itu KW. Itu bukan asli, itu KW. Makanya tadi saya mau ngomong. Dibesarin Bun. Iya. Agar bahwa ini matanya Bang John sini. Nah, di Markus 15 ayat 25, di situ dibilang jam berapa? Jam 9 ketika apa? Ia disalibkan, ya. Ini di mana nih? Markus ya. Ini bukan saya yang salah loh, Pak John yang salah loh, karena saya mengikuti apa yang tertulis di Bible Bapak di Markus. Iya, gini, dia disalibkan itu bukan berarti sudah Ini tersalib, kan- bukan. Pak Dia Bang John, menceritakan peristiwa salib itu, artinya Pak dia John. disalibkan jam 9. Pak John, ini Iya. dia bilang ketika ia disalibkan jam berapa? Bisa baca nggak? Iya, betul. Ini bukan berarti Berapa? dia. Betul-betul jam Jadi kayak berapa? gini Jam loh. apanya? Mbaknya ngerti nggak ya? Dia cuma bilang dia disalibkan jam berapa? Jam 9. Padahal Nah, itu jam 9 disalibkan dia jam nangis. 9 ya. Gitu loh. Jam 9 ya, Paham oke ya? ya. Oke, Nah, jam sabar ya. belasan sekitar Aku buka itu baru dia disalib itu. Karena di Yohanesnya tuh ada jam siang, menjelang siang baru dia melepaskan. Aku bukakan ya. Salibkan Jonas. Salibkan Jonas. Nah, aku bukakan ya. Boro-boro jam 9. Ini jam 12 aja. Ini dia masih berkeliaran ini. Kata Pilatus kepada orang-orang. Inilah rajamu. Jadi masih ditunjukin kira-kira jam 12. Itu Yohanes menuliskan bahwa Yesus itu masih ini loh rajamu di hadapan siapa? Nah, Belum. disalib. Bahkan Jangan jadi jam 9, jam 12 aja ini masih Ada, ditunjukkan itu. gitu loh. Nah, sedangkan yang ini jam 9 udah disalib. Gimana itu? Jadi mana yang benar? Mana yang benar? semua Ayo, benar. silakan berasumsi, ayo. Semua benar. Itu tinggal pemahaman gini loh Mbak Natalia. Tinggal Anda memahami karena cara penurunan Alkitab itu. Nah, Cara penurunan penurunan. Alkitab itu semua orang berkontribusi. Ya. Alkitab membebaskan, tidak menyeragamkan. Jadi kalau Markus tulisannya bilang jam 9, ini bilang jam 12, nggak diseragamkan. Oh, jam 12 semua. Enggak. Katanya Alkitab diilhamkan menurunkan Roh apa adanya. Kudus. Dan saya sangat menghargai keimanan orang Kristen itu dalam mengimani Roh Kudus sebagai oknum ketiga Tuhan. Yang pasti Tuhan nggak mungkin salah dong. Tapi kenapa ini ada perbedaan ya? Roh Kudusnya Enggak, yang beda, salah Mbak berbeda. Natali. Enggak. Bukan begitu. Coba 400 ya. Halo, Enggak izin. begitu. Gini. Gimana? Itu kan saya bilang tadi, masing-masing si Munir ngelaporin, saya ngelaporin, Munir dari sisi ini. Dia ngeliatnya begitu laporan, dia cuma bilang jam Iya. 9. Saya ngelaporin lebih detail, jam 12 baru disalib di atas, di Golgota gitu loh. Nah itu saya lebih detail. Itu nggak apa-apa, yang Sama, penting Bang. hari itu benar salib. Silakan Bang Alan, Nah, apa yang kita disampaikan tidak dulu? di dalam Alkitab izin. itu, Izin Bu, Tidak saya disamakan permisi dulu ya. semuanya, gitu Saya loh. ada Oh, ada iya. keperluan dulu. oh, Iya, iya, Bang. Oh iya, makasih Bang Alan. Izin Berkah pamit dulu. selalu ya Bang Alan. Ya Allah, hamba Allah, Makasih, Bang. lipat gandakan lah ya Allah. Makasih Bang Alan. Amin. Amin, amin. ya Bang Rabbal Alan, Alamin. sebentar, Bang Alan, ya. Saya jelasin dulu nih Mbak Natali. Jadi nggak semua tuh misalnya Markus salah. Aduh, Mbak Natali. Jadi diseragamin gitu loh. Ada Natalinya udah pergi ya. Mental, sabar Pak. Ya udah itu ya saya cuma nyampaikan, nggak diseragamin gitu loh bahwa Izin, Alkitab Bu, ya. itu misalnya ngeliat Pamit Ya dulu. Bang Alan, makasih banyak ya Bang. Yuk, lain waktu nanti Bang. lagi Bu ya. Yuk, Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan kapok loh, Bang. Ini emang Roh Kudusnya beda atau sama itu, Bang John? Waalaikumsalam. sama Pak Munir. Kalau sama, kenapa nggak di informasinya nggak sama? Iya, Pak Munir. Beda. Itulah Alkitab. Dia bikin catatan tidak disamakan. Kan itu kan ada penterjemahan Munir. Kalau Waktu nggak sama pengkanonikan yang bener, yang mana itu? gini Munir. Waktu Nah. di pengkanonikan digabungkan jadi satu kitab itu kan semua dibaca Munir. Terus pasti kan kelihatan semua juga. Tuh, ini kok beda ya sama ini ya? Emang lu pikir orang yang pertama bikin ngegabungin Alkitab itu nggak baca? Ya Baca. nanti yang baca itu repot gitu loh. Misalkan ada kuis nih di Bukan. sekolah nih. Anak-anak, jam berapakah Yesus disalib? Nah, A jam 9, B jam 12. Masa semuanya benar nanti?
Ya masuk Ya naik kelas itu nanti semua lah anak. diceritakan. Nggak ada Jam itu. 9 mereka proses naik, jam 12 itulah baru proses salipan. Kan ada prosesnya. Jadi nggak bisa multiple choice jawab pertanyaan itu. Nah, jadi gini Munir, waktu waktu mau dikanonik itu kan mereka baca semua tuh skrip-skrip manuskrip aslinya tuh tulisan tangan dari mereka penulis. Kan nggak, waktu dulu nggak ada mesin tik, pakai tulis tangan semua, dia di kertas juga ada yang di daun. Ya apa itu kan dibacain, dicek semua, dicek digabungkan. Nah itu terlihat mereka beda, dibiarkan, nggak di, wah ini salah Markus nih, masuk terjemahannya harus diberubah, disamain sama ini Yohanes jam 12. Enggak Munir. Jadi dibiarkan itu memang masing-masing punya catatan. Yang penting tidak berbeda seharinya. Yang satu bilang hari Rabu, yang satu bilang hari Sabtu. Itu kan jauh banget nih, bagaimana gitu. Ini kan masih dalam satu hari. Nah, bisa saja seseorang melaporkan itu berbeda jam, bisa saja. Tapi dia bisa. Jadi Kamu bilang dari jam 9. Ya peristiwanya kan dari jam 9, Pak. iya Bang, jadi itu menandakan bahwasanya Roh Kudus itu tidak mengilhami para penulis gitu loh. Bukan Munir. Karena gini, Orang kan karena boleh gini di loh. Lukas 1 ayat 1 juga itu Lukas itu meneliti dari pelayan firman atau saksi mata. Iya, itu kan cara penulisan Nah, Lukas. seandainya ada Roh Kudus mengilhami Makanya kalau gue bilang tadi yang Lukas, soal Getsemani, itu tentu dia nggak usah nyelidik lagi. Yohanes itu murid Yesus, saksi sejarah. Itu loh makanya gue bilang tadi kan, jangan lihat di Lukas. Lukas itu pencatatan, gitu loh. Nah, lebih ke yang saksi langsung aja Yohanes, itu jelas karena dia saksi langsung di lapangan, dia di TKP langsung. Oh, berarti yang itu, benar Yohanes. itu firman Tuhan, Pak ya. Iya. Oh? Firman Tuhan itu. Iya Pak, ya firman Tuhan Pak. Aduh. Firman Tuhan kok nggak Jadi- sama? Kenapa? Firman Tuhan kok nggak sama ya, Pak? Iya tadi kan sudah cerita ya Pak, penulisnya kan berbeda-beda, penulisnya. Nah, itu dengan pengkanonik yang di awal pembentukan Alkitab, itu tidak diseragamkan. Oh ini salah, oh ini jam 12 ditulis ulang, jam 12 saja diartikan jam 12. Enggak, jadi tulisannya si Yohanes jam 12, yang tulisannya Markus jam 9, ya nggak apa-apa, disamakan, diterbitkan aja begitu aja. Kamu udah lihat nggak chat yang kukirim tadi Pak Jonas? Udah nonton Udah, video dulu? salah menurut ya itu dari versi yang berbeda nggak apa-apa. Udah lihat sampai habis belum? Udah dikit lagi sebenarnya seperempat Oh. jalan lagi tadi pas ada Oke. ya Amoy tadi majak Iya, ngobrol iya. lagi tadi. Ada komen di bawah, pantas katanya Tuhannya ada 3, pantas nggak sama kata. Oh Berarti iya, tujuannya Yesus itu apa kesimpulannya tuh di salib itu? Karena ingin Ya, dibunuh satu kan? paket, Pak. Jadi gini Pak Munir ya, dia turun ke dunia itu satu paket. Sebenarnya ada paket penebusan dosa, Mau dosa COD. awal, dosa kebuatan, ajaran, genapan hukum Taurat, mengangkat Roh Kudus itu apa-apa, bukan Roh Kudus apa? Orang-orang kudus. Nah itu. Jadi ketika dia masuk dalam kerajaan maut tuh, nah, dia sekalian bebaskan orang-orang kudus, dia bangkit bersama. Gitu. Oke lah, tujuannya Itu Yesus dia turun ke lima dunia jadi. apa? Tujuannya satu-satunya. 5 paket Munir.